Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Tias Tami. Kali ini kita akan merajut bersama membuat hand sanitizer holder atau cover untuk botol hand sanitizer. Di sini yang digunakan contoh adalah hand sanitizer berbentuk kemasan spray atau semprotan ya, bukan gel. Jadi di sini cair. Hand sanitizer holder ini dipercantik dengan hiasan beruang kecil yang konsepnya selain sebagai hiasan, dia juga sebagai kancing atau pengait ya di sini. Apabila teman-teman ingin menggunakan kancing atau button, silahkan nanti tinggal menyesuaikan di bagian lingkaran untuk pengaitnya saja. Video pembuatan hiasan boneka beruang kecil ini tersedia di video lainnya. Link saya cantumkan pada description box. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat hand sanitizer holder ini, saya menggunakan benang polyester merek Mom Early Yarns. Di sini keterangannya dia polyester 100%. Menggunakan hakpen ukuran 3 sampai dengan 3,5 mm. Jadi di sini saya menggunakan hakpen merek Tulip ukuran 5/0 atau 3 mm. Kita juga akan butuh korek api untuk memotong dan stitch marker. Karena nanti pengerjaannya kita akan berupa continuous round ya. Jadi tanpa membuat slip stitch. Oke, sekarang kita mulai. Pemakaian alat dan bahan pada video ini berdasarkan referensi saya pribadi. Jadi apabila teman-teman ingin menggunakan alat dan bahan yang berbeda, silahkan saja disesuaikan dengan referensi teman-teman sendiri. Kita mulai dengan membuat 2 chain. Kemudian kita mulai round 1 di chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1, 2. Di sini kita isi dengan 6 SC. Sehingga di akhir dari round 1 kita akan punya 6 stitch. Mohon maaf apabila selama pembuatan video ini juga terdengar suara-suara dari sekeliling di sekitar rumah saya. Kita lanjutkan. Ini saya sudah selesai membuat 6 SC untuk round 1. Di round 2 kita buat 6 increase. Jadi masing-masing stitch kita isi dengan increase atau 2 SC di dalam satu stitchnya. Jangan lupa untuk pasang stitch marker pada stitch pertama. Hal ini untuk memudahkan jumlah penghitungan dan juga untuk meminimalisir kekeliruan penghitungan jumlah stitch. Lakukan satu putaran. Di setiap stitchnya kita isi dengan 2 SC. Sehingga di akhir dari round 2 kita akan punya 12 stitch. Round 3 kita buat pengulangan SC kemudian increase sebanyak 6 kali. Sehingga di akhir dari round 3 kita akan punya 18 stitch.
Ini saya sudah buat SC. Kemudian di sebelahnya kita buat increase. Maaf, saya ulangi karena benang saya nyantol. Di sini increase atau 2 SC di dalam satu stitchnya. Ulangi lagi di sini SC, kemudian sebelahnya increase. Lakukan ini sampai dengan 1 putaran. Round 4 kita buat pengulangan 2 SC, kemudian increase sebanyak 2 kali. Ini saya buat 2 SC, lalu di sebelahnya increase. Ini adalah pengulangan pertama saya. Lalu kita buat lagi pengulangan yang kedua, 2 SC, kemudian increase. Lalu sesuai dengan pola, di sini kita buat SC, kemudian increase. Kemudian increase lagi. Lalu dilanjutkan dengan pengulangan 2 SC, kemudian increase sebanyak 3 kali. Sehingga di akhir dari round 4 ini kita akan punya 25 stitch. Ini pengulangan pertama. Pengulangan kedua. Lalu lakukan untuk pengulangan ketiga. 2 SC, kemudian increase. Hasilnya seperti ini. Sampai dengan round 4 ini, silahkan ukur pada permukaan bawah botol sanitizer teman-teman. Apakah sudah cukup lebarnya atau masih kurang? Karena apabila masih kurang, silahkan ditambah dengan 1 round lagi dengan hasil atau jumlah stitch adalah dalam jumlah ganjil. Kita butuh hitungan atau jumlah stitch ganjil untuk pola yang akan kita buat sebagai sanitizer holder kita kali ini. Di sini jumlahnya adalah 25. Jika memang sudah cukup punya teman-teman, kita bisa lanjutkan. Apabila kurang, silakan ditambah 1 round lagi atau berapapun round yang dibutuhkan. Jangan lupa bahwa produk rajutan itu punya tingkat melar atau molor ya teman-teman. Jadi apabila membuat holdernya jangan terlalu longgar juga, nanti akan mudah lepas ya botolnya. Tapi juga tidak terlalu kencang karena nanti akan kesulitan untuk memasukkan botolnya. Round 5 kita buat 25 SC. Tapi kita bekerjanya hanya di bagian back loop. BLO singkatan dari back loop only. Apabila teman-teman perhatikan rajutan teman-teman, di situ ada tampilan seperti 2 helai ini ya. Nah, yang dekat dengan kita saat berhadapan seperti ini adalah bagian yang front loop atau depan, sedangkan yang di sisi sebelahnya,
Di sini adalah back loop atau yang bagian belakang. Di pola ini untuk round 5 kita hanya bekerja di bagian back loop saja. Jadi masukkan hakpen hanya pada helaian atau utas yang bagian belakang saja seperti ini. Di setiap stitch cukup buat 1 SC, tetapi hanya masukkan di bagian back loop. Silahkan diteruskan sampai dengan 1 putaran. Setelah selesai, kita lanjutkan round 6. Di round 6 kita buat 1 SC, kemudian 1 chain, lalu skip 1 stitch atau lewati 1 stitch. Tidak perlu kita kerjakan di bagian ini. Lalu kita lanjutkan di stitch berikutnya sesuai pola. SC, kemudian 1 chain, lalu skip lagi. Lakukan ini sampai dengan 1 putaran. Di sini tadi adalah SC pertama kita. Ini saya sudah hampir di akhir dari round 6. Ini adalah SC, kemudian di sini saya buat 1 chain, kemudian saya skip 1. Di sini akan ada 1 stitch terakhir ya. Di sini kita buat SC. Jadi sesuai dengan di pola, kita melakukan pengulangannya sebanyak 12 kali, kemudian terakhir kita buat 1 SC. Di round 7, kita lepas dulu stitch marker. Di round 7 dan seterusnya, kita hanya membuat selang-seling tetap, pola dasarnya tetap. Kali ini adalah chain, kemudian kita skip 1 stitch, kemudian buat SC-nya adalah pada chain space yang ada di sebelahnya. Jadi nanti kita hanya membuat SC, kemudian 1 chain, skip 1, dan SC lagi pada chain space. Yang berbeda hanya peletakan pembuatan SC-nya. Yang tadinya di stitch biasa, kali ini di chain space. Lakukan ini sampai dengan tinggi botol hand sanitizer teman-teman. Jadi jumlah roundnya itu bisa bervariasi sesuai dengan tinggi botol milik teman-teman. Jangan lupa 1 chain, skip 1, kemudian buat SC pada chain space. Seperti ini terus lakukan sampai dengan akhir dari tinggi botol yang diinginkan oleh teman-teman. Ini saya sudah sampai dengan round 30, jadi pengulangan sejak round 7 sampai dengan round 30 kurang lebih 24 round pengulangan. Sekarang akan saya cobakan ke botol sanitizer saya, apakah sudah cukup atau masih perlu ditambah lagi roundnya. Apabila terasa kesulitan atau kencang di awal untuk memasukkan botol, tidak perlu khawatir ya teman-teman, asalkan tadi sudah diukur di bagian alasnya saat awal, nanti rajutan kita akan melar. Jadi sudah bisa dipasangkan. Nah, ini terlalu renggang ya, jadi bisa diturunkan supaya motif rajutannya terlihat lebih bagus. Hasilnya seperti ini, punya saya sudah pas. Jadi silahkan punya teman-teman
dibuat setinggi apa rajutannya, sesuaikan dengan botol milik teman-teman. Sekarang kita lanjutkan dengan membuat handle-nya di sini ya. Fungsinya adalah nanti dia supaya bisa dicantolkan pada tas misalkan, atau saat bepergian menggunakan kendaraan, dia juga bisa dicantolkan di setang kendaraan seperti itu ya. Jadi ini nanti handle-nya berupa chain, sejumlah chain, silahkan seberapa jumlahnya. Kemudian kita buat slip stitch balik. Seperti itu konsepnya ya. Sekarang kita akan mulai membuat bagian handle-nya. Di sini saya akan buat 50 chain. Jadi nanti punya teman-teman silahkan disesuaikan sendiri. Punya saya membuat 50 chain karena di bagian ujung saya butuh membuat lingkaran yang cukup besar supaya bisa melewati hiasan boneka beruang ini. Misalkan punya teman-teman nanti pengaitnya itu dikaitkan pada kancing atau button, berarti ukurannya sesuaikan dengan diameter dari kancingnya, lingkarannya ya. Jadi jumlah jumlah chain yang kita buat itu bisa berbeda untuk tiap orangnya karena sesuaikan dengan kebutuhan. Sini saya contohkan membuat 50 chain terlebih dahulu. Setelah selesai membuat 50 chain, kita akan buat slip stitch pada chain ke-15 dari hook. Yang di hook di sini tidak dihitung. Kita bergeser ke kiri. Pastikan posisi chain tidak meluntir ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Di chain ke-15 di sini buat slip stitch. Nah, ini adalah lingkaran yang saya sebutkan sebelumnya yang bisa digunakan untuk mengaitkan pada boneka bear ini. Misalkan nanti teman-teman pakai kancing, jadi ukurannya jumlah chainnya yang di slip stitch nanti silahkan disesuaikan. Bisa lebih kecil atau lebih besar, silahkan teman-teman perkirakan sendiri. Kemudian kita buat slip stitch di setiap chain sampai dengan ujung. Jangan sampai meluntir ya. Nah, buat slip stitch, 1 slip stitch di setiap chainnya. Silahkan diteruskan dulu. Setelah sampai di chain paling akhir, di sini kita akan buat slip stitch lagi di stitch terakhir ini. Masukkan hakpen di bagian sini dan di bagian sini. Buat slip stitch. Kemudian buat slip stitch lagi pada chain space di bawah sini. Lalu tambah dengan 1 chain sebagai pengaman dan putus benang. Karena ini adalah benang polyester, maka saya memutusnya menggunakan korek api. Setelah itu, rapikan sisa benang pada bagian dalam dari rajutan kita. Hasilnya seperti ini, nanti kita hanya tinggal menjahitkan kancing atau beruang mini ini ya.
Kurang lebih hasilnya seperti ini setelah dipasangkan. Terima kasih sudah menonton dan selamat berkarya.